Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan staging kanker payudara. Pada staging kanker payudara itu kita kenal adanya TNM. Apa itu yang dimaksud dengan TNM? Jadi yang dimaksud dengan TNM, T itu adalah tumor primer, sedangkan N itu adalah kelenjar getah bening regional, kemudian M itu adalah metastasis jauh. Nah, untuk kita mengenal lebih jauh, oke, kita next slide. Nah, berdasarkan AJCC atau American Joint Committee on Cancer, jadi ada beberapa klasifikasi. Nah, dari klasifikasi itu nanti kita bisa menentukan atau menemukan stadium dari kanker tersebut. Nah, menurut AJCC atau American Joint Committee on Cancer, ya, jadi itu ada TNM. Nah, pertama kita akan membahas T terlebih dahulu. Nah, T di sini ada tulisan TX. Kemudian ada tulisan T0, TIS, T1, T2, T3, serta T4. Nah, apa yang dimaksud dengan TX? Jadi, yang dimaksud dengan TX itu gini, tumor primernya itu dia tidak bisa diperiksa. Ya, jadi yang dimaksud dengan TX itu adalah tumor primernya tidak bisa diperiksa. X tidak bisa. Jadi TX itu maksudnya gini, tumor primernya itu dia tidak bisa diperiksa. Nah, kemudian T0, nah, kita cari tumor primernya yang mana sih? Itu nggak kebukti, nggak ketemu. Kayak lo nyari harta karun di depan rumah lo dibohongin sama tetangga lo, ngomongin di depan rumah lo ada harta karun. Aduh, dicari-cari sampai capek kan. Nggak kebukti ya, kayak orang kena OCD gitu loh. Dicari pikirannya sampai mumet, sampai mau mati gitu ya. Kayak mau meninggal gitu. Nggak bakal kebukti. Ya sama kayak ini, maksudnya T0 itu, si tumor primernya itu tidak terbukti, tidak ada. Nah, kalau TX itu bukan tidak terbukti, tetapi tidak bisa diperiksa. Bedakan, nah, TX, T0. Gitu. Jadi harus bisa dibedakan seperti itu. Gitu. Nah, kemudian ada TIS. Nah, TIS itu apa? TIS itu dia dikelompokkan menjadi ada DCIS, kemudian ada LCIS, kemudian ada Paget disease. Apa yang dimaksud dengan DCIS? Yang dimaksud dengan DCIS itu adalah ductal carcinoma in situ. Nah, LCIS itu apa? Yang dimaksud dengan LCIS itu adalah lobular carcinoma in situ. Jadi harus dibedakan, ya. Dia termasuk apa? Kemudian ada Paget disease. Jadi Paget disease itu merupakan suatu penyakit ya pada payudara. Nah, biasanya itu tampakan luar dari Paget disease itu seperti orang yang kena eksem atau seperti orang yang terkena penyakit kulit atau terkena eksema gitu. Nah, orang-orang yang terkena penyakit kulit atau eksema di bagian payudara, kadang-kadang dokternya kalau nggak bisa, maksudnya nggak bisa tahu itu awal dari Paget disease, dikira itu cuma eksem biasa, dikasih steroid lah ya, tidak ada kaceknya, apa sih tidak ada kaceknya, tidak ada apa sih, tidak ada perbaikan gitu ya. Gitu, jadi tidak ada perbaikan. Jadi pemilihan terapi yang tepat itu juga menentukan. Selain pemilihan terapi yang tepat, penentuan diagnosis yang tepat itu juga sangat menentukan seperti itu. Gitu. Nah, biasanya kita tahu Paget disease ini mungkin bisa kita sebut Paget disease, mungkin dilakukan biopsi. Kemudian dilihat ternyata di bawah mikroskop ditemukan sel-sel Paget seperti itu. Oh, berarti ini masuk TIS gitu ya, masuk tumor primernya bukan masuk T0, T1, T2 maupun yang lain sebagainya, tapi masuk TIS yang Paget gitu. Oke. Selanjutnya T1 ya. Selanjutnya T1. Nah, T1 itu juga gini-gini. Bentar. Oke.
TX, T0, TIS udah paham? Sudah, oke. Nice. Oke. TX, T0, TIS sudah paham. Ya, intinya seperti itu. TX sudah paham, dia tak bisa diperiksa. T0 mau nyari-nyari ya. Kayak orang kena OSI di pikirannya tuh nyata-nyata atau apa, ini beneran kok nggak ada kayak gitu. Lo mau cari nggak kebukti. Itu sama kayak T0. Kalau TX itu bukan dia tidak terbukti, tapi memang tidak bisa diperiksa. Oke. Sekarang aku bakal bahas T1, T2, T3. Ya. TX, T0, TIS sudah paham. Ya. Seperti itu pokoknya. Sekarang saya mau bahas tentang T1, T2, serta T3. Bayangkanlah kamu membuat suatu garis bilangan, kemudian pada garis bilangan itu kamu tulis apa gitu. Pada garis bilangan itu kamu tulis nomor 2 sama 5. Kemudian kamu bikin garis bilangan. Dia yang kurang dari 2 itu T1. Dia yang di antara 2 sama 5 itu T2. Dia yang lebih dari 5 itu T3. T4 gimana? Entar. Nggak usah mikir kejauhan. Kepala lo pusing mikir kejauhan. Entar. Ya, entar. Nah, bentar. Nah, sekarang kita bahas T1 dulu. Nah, T1 itu dia yang tumor primernya kurang dari 2 cm. Walaupun kurang dari 2 cm, tetapi T1 itu pun dia masih dibagi-bagi gitu. Dibagi-bagi jadi apa gitu. T1 pun itu juga masih dibagi-bagi menjadi T1 MIC, T1A, T1B sama T1C gitu. Jadi T1 pun itu dia masih dibagi-bagi gitu. Ada T1 MIC, T1A, T1B serta T1C. Gitu ya. Gitu. Nah, untuk T1C dulu deh. Dia di antara 1 sama 2, gampangannya kayak gitu. Kemudian untuk T1B gimana? T1B itu pokoknya dia di antara 0,5 sama 1. Kemudian T1A bagaimana? T1A itu yang penting di antara 0,1 sama 0,5. Gitu ya. Nah, kemudian T1 MIC ya. MIC itu maksudnya mikroinvasi. Dia di bawah dari 0,1. Kenapa sih kok itu kurang dari 0,1 nggak sekalian aja T1A? Ya kali saya tahu, emang dari sononya klasifikasinya emang kayak gitu. Ya mungkin gini ya, yang namanya mikroinvasi itu apa sih gitu kan? Nah ini, diameter terbesar mikroinvasi. Nah harusnya kamu tahu, apa sih itu mikroinvasi? Microinvasion is a term used somewhat informally to describe a borderline difference between completely contained ductal carcinoma in situ atau DCIS or early stage breast cancer and a minimal invasive ductal carcinoma. Jadi kalau kita lihat dari definisi mikroinvasi sendiri itu apa? Ya, di sini dikatakan bahwa microinvasion is a term used somewhat informally to describe a borderline difference between completely contained ductal carcinoma in situ. Jadi di antara DCIS sama minimal invasif. Jadi dia di tengah-tengah. Makanya dia invasinya yang kecil-kecil aja, yang tipis-tipis aja gitu. Jadi dia mikroinvasi. Jadi kalau misal, jadi dia tuh peralihan antara yang ngeinvasi sama peralihan antara yang dia masih di dalam ductus atau DCIS atau ductal carcinoma in situ. Jadi kalau misal lo bayangin ya, T1 MIC ini kayak apa ya? Kayak sesuatu yang unduk-unduk mau keluar. Apa itu? Maksudnya bukan. Maksudnya gini. Misal kayak anak ayam ya, mau keluar dari sarangnya susah gitu, kegencet sama pagar sarang ayamnya susah mau keluar ya kayak gitu. Itu seperti T1 MIC, masuk enggak, keluar enggak. Makanya ukurannya juga kecil. Kalau misal dia
ukurannya lebih besar, pasti dia udah keluar dari duktusnya gitu loh. Ya itu juga kita lihat juga dari ciri-cirinya dari T1-MIC. Kok ukurannya kecil banget? Ya iya, kalau ukurannya besar berarti dia udah merusak duktusnya, pasti dia sudah berada di luar duktus. Kalau di luar duktus namanya bukan masuk TIS lagi. Makanya benar, tumornya udah masuk T1. Gitu. Mudah nggak? Ya gitu. Nah, maksudnya bukan cuman memang klasifikasinya seperti ini, dipikir lagi, oh mikroinvasi itu artinya apa? Oh mikroinvasi itu artinya di antara, gitu. Makanya dia tidak masuk kategori TIS ya karena dia tidak di dalam duktus. Tapi dia tidak masuk ke kategori T1 yang biasa ya karena dia tidak keluar dan ukurannya pun tidak terlalu besar untuk menembus. Gitu loh. Makanya dia masih masuk T1-MIC. Ya, lanjut. Kemudian T2. Nah, T2 ini kan tadi aku bilang kalau kamu mau ngafalin T1, T2, T3, pikirlah seperti garis bilangan. Ya, garis bilangan itu ada 2, ada 5-nya. Nah, pikirkanlah bahwa T1 itu 2 itu kurang, dia tidak mencapai 2. Kemudian untuk T2 itu di antara 2 sama 5. Kemudian untuk T3 dia lebih dari 5 gitu. Nah, di sini untuk T1 maaf, untuk tadi kan udah ya T1 udah. Untuk T2 dia di antara 2 tetapi dia lebih dari 2 cm tapi kurang dari 5 cm. Jadi dia di antara. Jadi si T2 ini di antara. Kemudian T3 itu bagaimana? T3 itu dia lebih dari 5 cm. Oke. Sekarang kita bahas T4. Oh, T4 ya. Wah, berarti gede banget dong tumornya. Aduh, seberapa besar T4 itu gitu. Enggak. Justru T4 itu tidak lebih besar daripada yang lainnya gitu loh. Jadi T4 itu bukan dia yang lebih besar, itu bukan. Jadi T4 itu dia bukan lebih besar, tetapi T4 itu ukuran atau tumor dengan ukuran berapapun tuh bisa masuk T4 ya, asal dia ekstensi langsung ke dinding dada maupun kulit. Gitu. Jadi tidak harus ukurannya melebihi misal 5 cm atau ukuran harus 10 cm. Tidak ada patokan khusus yang mengharuskan klasifikasi T4 itu harus lebih dari itu tidak. Ya. Klasifikasi T4 itu ukurannya itu berapapun terserah ya. Jadi tumor dengan ukuran berapapun ya, yang penting dia apa? Yang penting dia ekstensi langsung ke dinding dada atau kulit. Gitu. Nah, T4 sendiri itu dibagi menjadi T4A, T4B, T4C, serta T4D. Nah, pertama kita akan membahas untuk yang T4A. Nah, T4A. Tadi kan aku bilang bahwa semua T4 itu dia nabrak atau gempet ke bagian dinding. Nah, apa namanya? Nah, T4A itu dia ekstensi langsung ke bagian dada atau ekstensi langsung ke bagian dinding. Tapi ingat, walaupun dia itu ekstensi langsung ke bagian dada atau dia ekstensi langsung ke bagian dinding, itu dia nabraknya itu tidak termasuk otot pectoralis. Jadi otot pectoralisnya itu tidak diekstensi atau tidak terdongkrak gitu. Jadi apa namanya, dinding dadanya itu tidak terdongkrak lah istilahnya, dinding dadanya terdongkrak tapi otot pectoralisnya tidak ikut terkena. Nah, kemudian T4B itu ditandai dengan adanya edem ya. Ada gambaran pudorong, pale de orange atau pudorong itu gambaran seperti kulit jeruk ya. That's why namanya ada orange gitu karena memang bentuknya itu seperti kulit jeruk. Kemudian ada ulcerasi kulit payudara. Ini ada luka terbuka pada payudaranya. Kemudian ada nodul ya atau satelit skin nodul atau nodul di bagian kulit yang seperti satelit ya pada payudara yang sama. Nah, untuk T4C ada gabungan T4A dan T4B. Mungkin dia juga udah
ekstensi ke dinding dada yang tidak termasuk otot pectoralis, tapi juga ditemukan adanya edem, gambaran pudorong, kemudian ada ulcerasi, kemudian ada satelit skin, dan lain sebagainya. Kemudian untuk T4D apa? Jadi untuk T4D itu sudah ada gambaran inflamasi atau peradangan pada karsinomanya. Jadi karsinomanya itu sudah mengalami peradangan, ya. Oke, terkait dengan T sudah paham ya. Terkait dengan tumor primer sudah paham ya. Jadi itu klasifikasi terkait dengan tumor primer. Jadi udah agak paham lah ya terkait dengan tumor primer. Oke. Setelah itu kita akan beranjak ke N atau kelenjar getah bening regional karena terkait dengan tumor primer sudah paham ya, saya kira sudah paham karena saya juga sudah menjelaskannya sudah lumayan jelas menurut saya ya, menurut saya loh ya, nggak menurut siapa-siapa sih, menurut saya aja ya, menurut saya menjelaskan sudah jelas terkait dengan apa namanya tumor primer. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kelenjar getah bening atau KGB regional. Atau di sini diberikan simbol N ya. Jadi kelenjar getah bening regional di sini disimbolisasi dengan N. Nah, pertama adalah NX, N0, N1, N2, N3. Pertama adalah NX, sama seperti sebelumnya, dia atau kelenjar getah bening regionalnya itu X atau tidak bisa dinilai, ya mungkin sudah diangkat atau yang lain sebagainya, yang penting nggak bisa dinilai. Kemudian N0. Apa yang dimaksud dengan N0? Yang dimaksud dengan N0 di sini itu, dia tidak ada yang namanya metastasis kelenjar getah bening regional gitu loh. Nggak ada metastasis, mau lo cari kemanapun juga nggak bakal kamu temukan itu metastasis kelenjar getah bening regional, karena ya memang tidak ada metastasis kelenjar getah bening regional gitu loh. Kemudian N1, kemudian N2, kemudian N3. Aku bakal memberikan garis besarnya karena N1 di sini cabangnya banyak guys, ada PN1MI, PN1A, PN1B, PN1C, kemudian ada N2A, PN2A, N2B, PN2B, dan lain sebagainya, itu banyak. Nah, aku mau menjelaskan secara garis besar terlebih dahulu. Sebenarnya N1 itu ngomongin tentang apa sih? N2 itu ngomongin tentang apa sih? Kemudian N3 itu berbicara tentang apa sih? Kayak gitu. Jadi, di sini aku mau menjelaskan secara garis besar. Oke. Pertama N1. Jadi N1 itu pokoknya dia itu mengenai kelenjar getah bening aksila ipsilateral. Maksudnya kelenjar aksila yang sejajar. Aduh, gimana ya ngomongnya? Ipsilateral tuh ya sama lah, sisi yang sama gitu ya. Gitu. Dan dia masih dapat digerakkan. Itu inti dari N1. Ya, jadi inti dari N1 itu terdapat metastasis pada kelenjar getah bening aksila ipsilateral level 1 dan 2 yang masih dapat digerakkan. Walaupun nanti kalian melihat isinya itu nanti juga ada mamari interna. Jadi kalau aku simpulkan, aku mau membuat kesimpulan tapi yang tidak sesuai sama itu. Jadi ini kan kesimpulan di N1 kan pada dasarnya ini, tapi aku pengen membuat kesimpulan yang bukan ini. Gitu. Jadi aku mau membuat kesimpulan yang bukan ini. Gitu. Jadi apa namanya? Aku mau membuat kesimpulan yang nggak sesuai itu. Di situ dikatakan bahwa pada dasarnya N1 itu adalah apabila metastasis kelenjar getah bening regionalnya itu dia masih dapat digerakkan. Dan di sini dia cuma mengenai aksila ipsilateral. Aku tambahkan kesimpulan lagi. Jadi maaf revisi kesimpulan maksud saya. Jadi N1 itu merupakan metastasis pada kelenjar getah bening aksila ipsilateral dan mamari interna ya, ipsilateral yang mana dia belum
atau tidak terlihat secara klinis. Aku tambahin tidak terlihat secara klinis ya. Aku tambahin kata-kata tidak terlihat secara klinis. Gitu. Ya. Aku tambah itu tidak terlihat secara klinis. Kalau sudah terlihat secara klinis tuh kelihatan banget. Misal pembesarannya udah sampai gede banget gitu. Jadi udah apa ya? Udah apa namanya? Udah aku garis bawahi. Jadi untuk yang N1 itu kesimpulannya apa? Tidak terlihat secara klinis. Oke, sekarang kesimpulan dulu. Nanti aku ngasih kesimpulan dulu. Setelah nanti kesimpulannya udah, nanti aku bakal kalau misalnya nanti kesimpulannya udah, nanti aku bakal bahas satu-satu. Oke. Kemudian N2. Nah, N2 itu dia atau ya. Jadi maksudnya atau gimana? Jadi metastasis pada KGB aksila ipsilateral yang terfiksir. Nah, ada perbedaan dari N1 sama N2. Jadi kalau misal N2 itu dia udah ada kata-kata terfiksir atau metet. Atau KGB mamari interna yang terdeteksi secara klinis ya, jika tidak terdapat metastasis KGB aksila secara klinis. Gini. Jadi untuk N2 itu gimana sih gitu. Jadi untuk N2 itu dia itu terdapat metastasis pada kelenjar getah bening. Jadi untuk N2 itu intinya adalah dia terdapat metastasis gitu pada kelenjar getah bening ipsilateral terfiksir yang dia sudah terdeteksi secara klinis atau terdapat metastasis pada kelenjar getah bening mamari interna yang terdeteksi secara klinis. Jadi pilih salah satu dan dia terdeteksi secara klinis. Kemudian N3, metastasis pada KGB infraklavikula ipsilateral dengan atau tanpa keterlibatan KGB aksila atau pada KGB mamari interna yang terdeteksi secara klinis, dan jika terdapat metastasis KGB aksila secara klinis atau metastasis pada KGB supraklavikula infraklavikula, ribet kayak gini. Ribet. Intinya adalah apa? Intinya itu dia ngenai supraklavikula, ngenai infraklavikula, tapi juga bisa dia mengenai aksila juga, mengenai, kalaupun dia kena aksila, jumlah kelenjar yang terkena pasti lebih banyak, itu pertama. Pasti ya, maksudnya gini, kalau supra sama infraklavikular jelas, dia masuk N3 itu jelas. Tapi ada tambahan lagi, kena aksila tapi jumlah kelenjarnya lebih banyak bisa. Kemudian mamari interna serta aksila itu ada penyebarannya di situ. Kalau N2 kan tadi milih salah satu tuh, kalau nggak mamari interna sama aksila ketenaknya salah satu walaupun terlihat secara klinis. Tapi kalau ini dua-duanya, ya mbah nanti yang satu kelihatan secara klinis atau tidak, pokoknya kena dua-duanya. Itu ya, itu secara garis besar. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Banyak ya, gak capek ya, nggak apa-apa lah. Oke. Nah, kalau misal ini aku stop, aku ngulangin lagi, aku males. Oke. Tadi aku sudah menjelaskan bahwa untuk metastasis pada kelenjar getah bening regional, dia kan intinya dia terkena pada kelenjar getah bening regional aksila ipsilateral, yang mana di situ posisinya dia masih dapat digerakkan. Nah, kemudian kita akan bahas namanya PN1M1. Ini kenapa sih kok ada PN? PN itu maksudnya apa? Pathological staging. Jadi PN ini artinya nih,
kalau kamu membahasakan PN itu artinya adalah pathological staging gitu. Kalau misal kamu tanya apa itu PN gitu, PN itu apa? PN itu adalah pathological staging gitu. Kalau misal kamu nanya apa maksud PN, PN itu apa? PN itu adalah pathological staging gitu. PN itu adalah pathological staging. Oke. Jadi yang pertama adalah PN1MI, jadi itu mikrometastasis itu dia lebih dari 0,2 tapi dia kurang dari 2 mm. Jadi ukurannya itu N-nya atau kelenjar getah beningnya itu masih mikrometastasis. Jadi metastasis ke KGB tapi yang masih kecil, makanya ukurannya kecil banget. Nah, kalau PN1A ya mungkin nih kalau secara ukuran pasti lebih besar, tapi dia mengenai kalau mikrometastasis itu maksudnya dia metas ke kelenjar getah bening regional tapi kayak masih tipis-tipis, sama kayak tadi mikroinvasi, invasinya tipis-tipis. Jadi mikrometastasis di sini tuh dia metas tapi metasnya masih tipis-tipis, jadi ukurannya nggak terlalu besar, kemudian terkena pada kelenjar getah bening regional juga tidak terlalu banyak. Kemudian untuk PN1A itu di sini terkena mengenai 1 sampai 3 kelenjar getah bening aksila. Jadi PN1A itu dia mengenai 1 sampai 3 kelenjar getah bening aksila. Oke. Jadi PN1A itu gimana? Jadi PN1A mengenai 1 sampai 3 kelenjar getah bening aksila. Kan kelenjar getah bening aksila banyak jumlahnya. Nah, ini kena 1 sampai 3. Nah, kemudian PN1B, jadi KGB mamari interna dengan metastasis mikro melalui sentinel node biopsi tapi tidak terlihat. Jadi gini ya, kalau ini kan definisinya cuman terpaku pada aksial ipsilateral, tapi ternyata tidak kan, ternyata N1 juga bisa mengenai mamari interna kan gitu. Nah, untuk PN1B dia kena ke mamari interna. Tapi sebenarnya di sini tidak dijelaskan sih, kontralateral apa ipsilateral ya, pokoknya mamari interna gitu ya. Mamari interna, tapi di sini itu dia iya dia mengenai kelenjar getah bening. Oh iya benar, dia mengenai kelenjar getah bening yang mamari interna gitu ya. Tapi di sini tidak terlihat secara klinis, jadi dia melalui sentinel node biopsi aja gitu. Jadi dia tidak terlihat secara klinis. Sentinel node biopsi itu merupakan surgical procedure used to determine whether cancer has spread beyond a primary tumor into your lymphatic system. It's used most commonly in evaluating breast cancer and melanoma. Jadi dia secara klinis tidak terlihat, tapi dia dibuktikan dengan sentinel node biopsy. Oke, oke. Kemudian selanjutnya adalah PN1C. Jadi PN1C itu dia gimana sih gitu. Jadi PN1C itu dia kena aksila iya, mamari interna iya, ya sama. Dia tidak terlihat secara klinis, dia cuman melalui metastasis, maksudnya iya dia ngenai apa namanya kelenjar getah bening regional, iya. Tapi dia tidak terlihat secara klinis, dia cuman melalui sentinel node biopsi aja, tapi dia kena dua-duanya, kena ke mamari interna iya, kemudian kena ke aksila iya gitu, jadi kenanya itu dua. Kemudian selanjutnya adalah N2. Jadi N2 tadi kan intinya apa? N2 itu kan intinya gini. N2 itu intinya apa sih gitu. Jadi N2 kan intinya dia terkenanya itu salah satu tapi dia terfiksir dan dia sudah terlihat secara klinis. Pertama adalah N2A, jadi dia metastasis pada AKGB aksila ipsilateral, dia terfiksir satu sama lain ya. Jadi ini dia terfiksir udah. Kalau nggak terfiksir dia sudah terlihat secara klinis. Kemudian PN2A, nah ini aksila. Mungkin dia sudah logikanya kalau dia udah kena banyak sampai 4 sampai 9 kelenjar ya sudah terlihat secara klinis sih. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau nggak, perbedaannya gini, kalau misal N1 tuh dia mobile, jadi dia itu metas ke kelenjar regional getah beningnya itu masih mobile, sedangkan untuk N2 itu dia sudah terfiksir. Kemudian jadi ini jumlahnya aksila udah kena banyak ya, kemungkinan udah gambaran apa sudah terdeteksi secara klinis. Kemudian N2B, jadi N2B itu dia cuman pada mamari interna yang terdeteksi secara klinis. Gitu.
jika tidak terdapat metastasis KGB aksial secara klinis. Jadi PN2A sama PN2B itu sama, cuman bedanya itu gini, bedanya itu kalau yang PN2B itu mamari interna doang secara klinis, sedangkan aksilanya itu nggak ada. Kalau yang ini tuh mamari internanya ada secara klinis, aksilanya nggak ada secara klinis. Maaf tadi aku ralat ya, aku tadi bilang kalau yang di sini itu bedanya, kalau yang ini satu secara klinis, nggak mungkin dua. Kalau ini terkena dua, tapi mbah yang satu klinis, yang satu enggak, ternyata ada sedikit perbedaan ya. Di N2B, ternyata ini juga bisa kena dua-duanya, walaupun yang satunya tidak terdeteksi secara klinis, gitu. Mungkin secara apa, bukan klinis, gitu. Kemudian sekarang kita membahas N3. N3 ya, pada intinya pasti ya salah satu dari N3 itu, salah satu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, salah satu dari 6 ini atau salah berapa itu ada yang mengenai supraklavikula ataupun mungkin ada yang mengenai juga infraklavikula gitu. Jadi ada yang mungkin mengenai supraklavikula, kemungkinan ada yang mengenai infraklavikula gitu. Kemudian yang pertama dia N3. Jadi dia metas KGB infraklavikula ipsilateral. Kalau yang ini dia aksila, tapi dia kayak lebih banyak gitu. Lebih dari 10 kelenjar getah bening ataupun infraklavikula. Di sini kurang dijelaskan ya, kontralateral apa ipsilateral gitu. Pokoknya ini KGB-nya udah banyak banget, pasti terdeteksi ya secara klinis gitu. Jadi N3 itu kalau nggak ngomongin infraklavikula, supraklavikula, ngomonginnya itu KGB tapi jumlahnya aksila tapi jumlahnya udah banyak. Kemudian N3B itu dia metastasis pada KGB mamari interna ipsilateral dan KGB aksila. Jadi dua-duanya kena ya. Dua-duanya kena. Kemudian PN3B itu KGB mamari interna terlihat secara klinis dengan KGB aksila, atau KGB aksila dan mamari interna dengan metastasis mikro melalui sentinel node 6. Oh, gini. Jadi gini, kalau misalnya N3B itu dua-duanya itu kalau nggak dia sama-sama kelihatan secara klinis, dua-duanya itu nggak kelihatan secara klinis. Kalau yang di sini mungkin salah satu kelihatan secara klinis, mungkin dua ditemukan metastasis tapi satu klinis satu enggak. Kalau ini kalau samaan, kalau dua ditemukan ya klinis, kalau dua ditemukan mungkin enggak klinis kayak gitu. Kemudian N3C metastasis pada KGB supraklavikula ipsilateral, ini supraklavikula ya. Nah, PN3C ini juga supraklavikula juga. Sama. Ya, tapi mungkin bedanya mungkin ini tidak terdeteksi secara klinis, mungkin seperti itu, yang ini terdeteksi secara klinis. Nah, jadi terdeteksi pada pemeriksaan imaging ya. Di sini limfoscintigraphy nggak termasuk ya, pemeriksaan fisik bisa kayak gitu. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang M. Apa yang dimaksud dengan M? Yang dimaksud dengan M di sini adalah metastasis jauh. MX berarti dia metastasis jauh itu tidak bisa dinilai. Kemudian kalau M0 itu tidak ditemukan adanya metastasis jauh. Kalau M1 itu ada metastasis jauh. Nah, dari semua itu kita bisa menentukan stadium. Pertama, stadium 0 ya, itu apabila T-nya tuh TIS. Jadi isinya yang tadi GCIS, LCIS atau PJ, tapi NM-nya tuh 00 alias tidak ditemukan. Sedangkan 1A ya, itu T-nya sudah T1 tapi NM-nya masih 0. Kemudian stadium 1B itu T-nya T0 T1 tapi M-nya M0 M1, N-nya M1 MIC. Jadi sudah mikroinvasi. Kemudian stadium 2A di sini T0, T1, T2, N1, N1, N0 ya. Mentoknya T-nya T2. Metastasis nggak ada. Kemudian stadium 2B sudah mulai ada T3. Di sini N1, N0. Mulai ada N2 di mana? Di stadium 3A. Jadi di sini ada T0, T1, T2, T3. N-nya itu paling besar N2. Metastasis tidak. Stadium 3B di sini T-nya sudah mulai ada T4. Jadi sudah ekstensi ke dinding dada. Kemudian N-nya di sini N1, N2. M-nya nggak ada. Stadium 3C semua T, ya asal N-nya ada N3, M-nya M0. Semua T, semua N, asal dia sudah M1 atau metastasis jauh, dia disebut sebagai stadium 4. Tuh, biasanya stadium awal tuh stadium
1, 2 itu awal. Kalau lanjut itu 3, 4. Tapi klasifikasinya beda-beda sih. Ya udah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.